Perkenalkan, nama saya Muhammad Murtaza. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan apa itu APD. APD atau alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Setiap lingkungan kerja memiliki potensi bahaya keselamatan dan kesehatan pekerja, termasuk pekerja di industri atau lapangan pekerja. Syarat APD atau alat pelindung diri. Ada 4 syarat alat pelindung diri, yaitu 1. Harus memberikan pelindungan yang cukup. 2. Tidak mudah rusak. 3. Tidak mengganggu aktivitas pekerja. Dan 4. Nyaman dipakai dan tidak menimbulkan bahaya baru. Dalam penggunaan APD untuk melindungi tenaga kerja, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. APD sebaiknya disimpan di tempat yang aman dan terlindungi. 2. Periksa APD sebelum dipakai untuk mengecek apakah ada kerusakan. 3. Selalu mengambil dan menyimpan kembali APD pada tempatnya setelah selesai digunakan. 4. APD dibersihkan secara berkala. Namun perlu diingat bahwa A. APD merupakan perlengkapan untuk mengurangi akibat dari kecelakaan kerja, dan APD tidak menjamin pemakainya pasti terbebas dari kecelakaan. Artinya, pekerja tetap perlu berhati-hati untuk menjaga keselamatan kerja mereka. B. Selain itu, APD sebaiknya hanya digunakan oleh satu orang saja. Jika digunakan secara bergantian, APD dapat menularkan penyakit. Dalam penggunaannya, terdapat 7 jenis dan fungsi APD, yaitu 1. Pelindung kaki. Berguna untuk melindungi kaki dari kemungkinan luka akibat terbentur dan tertusuk, luka akibat tumpahan dan percikan, luka terjepit, luka tersengat listrik, luka akibat kondisi cuaca, panas, dingin, dan lembab, dan juga luka akibat tergelincir. 2. Pelindung kepala. Saat menggunakan helm atau pelindung kepala, pastikan bahwa helm tidak rusak, retak, ataupun tertekuk. Alat pengencang kepala atau suspensi di dalam helm sesuai dengan posisi kepala dan nyaman selama menggunakan helm. 3. Pelindung pernapasan. Tanda bahwa lingkungan kerja memiliki potensi pencemaran udara, contohnya lingkungan kerja yang berdebu, terdapat bahan kimia yang mengeluarkan uap, lingkungan kerja berasap, dan terdapat semprotan bahan kimia atau gas. 4. Pelindung telinga. Telinga dapat terganggu karena kondisi lingkungan yang memiliki tingkat kebisingan suara yang tinggi. Jika telah merasa terbiasa dengan kebisingan, di saat itulah kita harus berhati-hati terhadap gangguan sistem pendengaran. Lindungi telinga dari kebisingan suara dengan cara memasang sumbat telinga atau memasang pelindung telinga seperti earplug. 5. Pelindung mata. Beberapa bahaya yang dapat mencederai mata yakni debu, serbuk, gas, atau material kecil lainnya yang dapat masuk ke dalam mata. Untuk melindungi mata, bisa menggunakan kacamata pelindung, kacamata glove, atau kacamata dengan pelindung wajah. 6. Pelindung tangan. Tangan dapat mengalami cedera atau luka saat menggunakan peralatan atau mesin yang tajam, terkena bahan kimia, gigitan atau sengatan hewan, arus listrik, dan suhu yang panas. Untuk melindungi tangan, bisa menggunakan sarung tangan berbahan kulit, sarung tangan anti gores, ataupun sarung tangan latex. 7. Pelindung badan. Kelengkapan alat pelindung badan contohnya: pertama, celemek ataupun apron. Apron melindungi bagian depan tubuh di pemakaiannya dari semprotan pupuk atau pestisida. Kedua, jas pelindung badan. Jas pelindung badan melindungi seluruh bagian tubuh. Ketiga, jas laboratorium. Biasanya digunakan di dalam lab untuk menghindari pakaian terkena bahan kimia. Sekian, itu ialah sebagian besar alat pelindung diri. Saya Muhammad Murtaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.